Kita lanjutkan pembahasan. Baik, kita lihat contoh lain untuk kasus sudut kritis. Di sini yang ditanyakan adalah besar sudutnya. Jadi materialnya memiliki indeks bias akar 2. Jadi nanti kalau ketemu seperti ini berarti maksudnya adalah akar ya. Jadi suatu material memiliki indeks bias sebesar akar 2. Jika material tersebut diletakkan di udara, berapa derajat sudut kritis dari material tersebut? Kita buat saja diketahui di sini. Material ini berarti dia adalah N1 karena cahayanya merambat dari medium rapat ya. Rapatnya itu adalah material tadi akar 2. Kemudian di sini N2-nya berarti adalah udara. Sama dengan 1. Nah, ditanyakan di sini sudut kritisnya berapa, IK-nya berapa? IK itu ya. Maka kita gunakan rumus sinus IK sama dengan N2 per N1, N renggang per N rapat, sama dengan 1 per akar 2 gitu. Atau ini boleh juga kita buat menjadi sin IK jadi sin IK itu adalah seperakar 2, atau kita juga boleh ubah menjadi seperakar 2 kali akar 2 per akar 2 nanti untuk menghilangkan akar 2 sebagai penyebut, sehingga menjadi 1 kali akar 2 itu adalah 1 akar 2, akar 2 kali akar 2 itu 2, jadi setengah akar 2. Nah, ini adalah nilai sin dari IK. IK-nya sendiri atau sudutnya sini berapa? Maka kita bisa menggunakan operasi arcus sinus setengah akar 2, atau kalau di kalkulator biasanya sinus pangkat min 1 setengah akar 2. Ini untuk mencari derajat sudut ya, sehingga diperoleh IK-nya adalah 45 derajat. Jadi berapa sudut yang nilai sinnya setengah akar 2 itu adalah 45 derajat. Jadi berapa sudut kritis materialnya adalah 45 derajat. Itu contoh kedua dari materi untuk sudut kritis. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita akan lanjut ke topik kedua, yaitu tentang kaca pelan paralel. Jadi di sini saya buat kaca pelan paralel. Jadi dia itu kacanya adalah datar sejajar ya, kaca datar sejajar. Jadi ini adalah topik kedua ya. Topik pertama kemarin hukum Snellius. Topik kedua itu adalah kaca pelan paralel. Jadi ilustrasinya kira-kira begini. Kalau saya punya kaca tebal, kacanya ketebalannya sekian,
biasanya dia dilambangkan dengan D. Ini tebal kaca. Nah, kemudian di sini adalah medium pertama N1. Ini medium, ini N1 juga, di sini N2. Jadi ini kaca ya, ini kaca. Di sini ini kaca. Nah, kemudian kaca setebal ini nih, ada cahaya merambat dari udara, misalkan begini. Nah, begini, dia merambat, maka ini punya sudut datang I. Gitu. Nah, ketika merambat, karena dia itu dari medium renggang ke medium rapat, maka dia nanti biasnya akan mendekati garis normal. Nah, sini ini berarti dia adalah sudut biasnya R. Nah, ini masuk ke kaca. Nah, setelah masuk ke kaca, kemudian dia nanti akan membias lagi keluar dari kaca. Karena di sini rapat, kemudian dia ini garis, ini saya buat garis normal yang kedua, yang ini garis normal pertama. Nah, ini garis normal kedua, ini saya buat begini. Nah, ini garis normal kedua. Nah, ini garis normal yang kedua. Jadi setelah dia mendekati garis normal pertama di sini, kemudian dia dibiaskan lagi keluar dari kaca, dia menjauh lagi. Nah, begini. Nah, ini biasannya sudut bias yang kedua. Jadi ini adalah sudut bias yang pertama, ini sudut bias yang kedua di sini. Nah, biasanya nanti yang dihitung adalah ini. Kita akan ambil garis lurus dari sudut datang pertama, kita bikin seolah-olah dia menembus begini. Nah, begini. Nah, ini lurus, anggaplah lurus. Nah, biasanya yang dihitung itu ini. Nah, ini T ini. Ini yang nanti dikenal dengan pergeseran. Pergeseran sinar datang. Jadi biasanya nanti jadi sinar datang ini kalau kita ambil garis lurus begini, kemudian diukur dengan jarak sinar bias yang kedua, maka ada jarak pergeseran. Ini nanti biasanya dihitung dengan atau dirumuskan dengan jarak pergeseran sinar. Nah, rumusnya apa? Pergeseran sendiri dirumuskan dengan T sama dengan D. D itu adalah tebal kaca ini, D tebal kaca, kali sinus I dikurang R. Jadi I-nya adalah yang sudut yang ini, R-nya adalah sudut yang ini. Yang ini nih, sudut R yang ini. Yang pertama ini ya, ini kalau bikin bingung nggak usah saya kasih indeks. Nah, R-nya yang dimaksud R yang ini. Per kosinus R. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung pergeseran sinar. T sama dengan D kali sin I min R per cos R. Nah, ini nanti yang dipakai. Seandainya nanti ketemu kasus dan memerlukan rumus tambahan, maka kita ingat satu lagi rumus trigonometri sinus I min R. Ini rumus tambahan aja, bisa dipakai kalau dibutuhkan aja, sama dengan sin I cos R dikurang cos I sin R. Ini rumus tambahan kalau nanti diperlukan saja. Rumus trigonometri ya, sin I min R sama dengan sin I cos R min cos I sin R. Kita ambil satu contoh. Seberkas sinar merambat dengan sudut datang 74 derajat dan sudut bias 37 melalui kaca pelan paralel.
Jika diketahui tebal kaca 5 cm, tentukan besarnya jarak pergeseran sinar tersebut. Maka kita bisa buat diketahui di sini. I-nya adalah 74 derajat. R-nya adalah 37 derajat. D adalah 5 cm. Yang ditanyakan T-nya berapa. Maka kita bisa pakai rumus T sama dengan D kali sinus I min R tutup kurung per cos R, sama dengan D-nya adalah 5 cm kali sin I-nya adalah 74 per dikurang R-nya adalah 37 dibagi cos 37 sama dengan sini aja 5 cm kali sinus 37 per cosinus 37. Nah, kita lanjut di sini. 5 kali sin 37 itu adalah 3/5 per cos 37 itu adalah 4/5 sama dengan 5 nya dicoret sama dengan 15 per 4 sama dengan 3,75 cm. Jadi tebal jarak pergeserannya adalah 3,75 cm. Barangkali ada yang bertanya dari mana kok kita bisa tahu kalau sin 37 itu 3/5, cos 37 4/5. Ini kita bisa pakai kaidah begini. Jadi kaidah segitiga siku-siku, segitiga Pitagoras. Ini sudut sikunya, maka kita bisa anggap ini adalah sudut 37, ini adalah sudut 90. Di sini ini pasti dia sudut 63. Kemudian kita anggap ini adalah 3, ini nilainya 4, ini pasti nilainya 5. Ingat kita aturan Pitagoras. Jadi kalau sin 37 berarti sin sisi depan bagi sisi miring, berarti sisi depannya 3 bagi sisi miringnya 5. Jadi sinnya pasti dia 3/5. Kalau cos sisi samping bagi sisi miring 4/5, berarti cosnya adalah 4/5. Jadi ingat-ingat saja kalau ketemu sudut 37, 63, kita bisa pakai segitiga Pitagoras sebagai acuan. Saya rasa demikian penjelasan untuk kaca pelan paralel, dan tadi sedikit tambahan contoh soal untuk yang sudut kritis. Semoga bisa dipahami. Terima kasih.